selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan ngobrolin satu pertanyaan yang sebenarnya penting banget buat kita semua. Apa sih yang bikin seorang manusia itu berharga? Ini pertanyaan yang dalam loh, karena jawabannya itu nentuin cara kita mandang diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Oke, kita kupas bareng-bareng ya. Langsung ke intinya nih, ya kan? Berapa nilaimu? Sehari-hari kita tuh kayak dibombardir sama pesan-pesan yang seringkali bertentangan. Kadang kita dibilang istimewa, tapi di sisi lain kayaknya kita terus-terusan dinilai dan diukur pakai standar dunia yang nggak ada habisnya. Bikin pusing ya. Nah, ini dia nih, cara dunia seringkali ngasih label harga ke kita. Mereka pakai semacam papan skor yang kelihatan dari luar aja. Jadi nilai kita seolah-olah ditentuin dari penampilan, seberapa banyak harta kita, atau apa jabatan kita. Orang kaya lebih didengerin, yang punya kuasa lebih dihormati. Ini adalah sistem penilaian yang jujur aja, dangkal banget. Oke, mari kita mulai dari sini dulu. Kita lihat lebih dalam sistem penilaian ini yang kita sebut harga di mata dunia. Ini jadi titik awal kita, masalah yang perlu banget kita pahami akarnya. Cara pandang yang keliru ini tuh bukan tanpa akibat loh. Ini bukan sekedar salah lihat, tapi pandangan yang benar-benar bisa melukai. Coba kita lihat deh apa yang terjadi waktu martabat sejati seorang manusia itu diabaikan atau bahkan dilukai. Nah, ini dia poin krusialnya. Saat kita lupa sama nilai sejati seorang manusia, pintu buat tindakan-tindakan mengerikan jadi terbuka lebar. Mulai dari pelanggaran hak untuk hidup itu sendiri, terus eksploitasi yang merampas kebebasan kayak perbudakan modern, sampai diskriminasi dan bullying yang mungkin sering kita lihat. Semua ini akarnya sama, mandang manusia sebagai barang yang nilainya bisa naik turun. Pertanyaan ini jadi titik balik pembahasan kita. Kalau cara pandang dunia itu sebegitu merusaknya, apa mungkin ada cara lain? Cara pandang yang lebih benar, lebih dalam, dan pastinya lebih memanusiakan? Dan jawabannya tentu aja ada. Sekarang kita masuk ke jantung pembahasan kita, menemukan nilai sejati seorang manusia. Percaya deh, ini adalah perspektif yang bisa mengubah segalanya. Inilah kuncinya. Martabat manusia itu bukan sesuatu yang kita dapetin dari prestasi atau pujian orang lain. Ini tuh anugerah. Nilai kita itu udah nempel dari sananya, melekat. Karena kita semua ini adalah imago Dei, citra Allah. Artinya, kita itu bawa percikan ilahi di dalam diri, lengkap dengan akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Nah, tabel ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Cara pandang dunia itu dari luar, bersyarat, dan bisa hilang kapan aja. Hari ini dipuja, besok bisa aja dilupain. Tapi pandangan yang lebih dalam ini ngelihat nilai kita itu dari dalam. Udah melekat sejak kita ada dan gak bisa diubah sama opini orang, kegagalan, atau keadaan apapun. Kutipan ini benar-benar negesin betapa luhurnya martabat kita. Kita bukan cuma salah satu makhluk di antara yang lain loh. Kita ini pusat dan puncak ciptaan. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita diciptakan secara istimewa dan dikasihi oleh Sang Pencipta. Biar lebih gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi yang indah ini deh. Coba bayangin, setiap manusia itu kayak sebuah mahakarya, sebuah masterpiece yang dilukis oleh seniman terhebat sepanjang masa. Nilainya tak terhingga dan gak akan bisa digantiin. Dan kayaknya nggak ada pribadi lain yang nunjukin cara pandang ini sesempurna Yesus. Yuk kita lihat gimana dia secara konsisten selalu bisa melihat mahakarya yang tersembunyi di dalam diri setiap orang yang dia temui. Kelihatan banget kan polanya di sini? Yesus tuh sama sekali nggak peduli sama label sosial. Dia manggil nelayan-nelayan sederhana buat jadi muridnya. Dia milih makan di rumah Zakeus, pemungut cukai yang dibenci banget sama orang-orang. Dia juga ngebela perempuan dan nyambut anak-anak. Kelompok yang waktu itu sering diremehin. Dan yang paling nyentuh, pas semua orang nyuruh Bartimeus, si pengemis buta itu buat diam, Yesus malah berhenti dan melihat imannya. Dia selalu melihat jauh, melampaui apa yang dunia lihat. Sekarang bagian paling pentingnya, gimana caranya kita bisa bawa cara pandang ini ke kehidupan kita sehari-hari? Gimana kita bisa mulai melihat Sang Mahakarya pada orang-orang di sekitar kita? Ini 3 langkah praktis yang bisa kita mulai sekarang juga. Pertama, bergaul dengan tulus, tanpa mandang status, suku, atau agama. Kedua, secara aktif rangkul dan bantu teman-teman kita yang mungkin ngerasa lemah atau tersisih. Dan ketiga, yang paling dasar, hargai setiap orang apa adanya, dengan semua kelebihan dan juga kekurangan mereka. Yuk, kita balik lagi ke analogi mahakarya tadi. Bayangin sebuah lukisan yang harganya nggak ternilai. Kalau lukisan itu kena lumpur atau bingkainya kegores, apa nilainya langsung jadi 0? Tentu enggak kan?
Begitu juga manusia, kesalahan di masa lalu, kondisi hidup yang sulit atau kekurangan fisik, itu semua nggak akan pernah bisa ngurangin nilai kita yang sesungguhnya sebagai ciptaan yang luhur. Nah, inilah intinya. Satu kalimat sederhana, tapi punya kekuatan buat mengubah cara kita melihat dunia. Kalau kita benar-benar percaya ini, cara kita berinteraksi dengan setiap orang pasti akan berubah total. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Nanti, pas Anda ketemu keluarga, teman, atau bahkan orang asing di jalan, mahakarya mana yang akan Anda pilih untuk lihat di dalam diri mereka hari ini?